Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita membahas bagaimana cara membuat simulasi relay pada program FluidSim. Di sini yang saya pakai adalah FluidSim khusus untuk pneumatik. Oke. Di dalam industri standarnya yang dipakai listriknya adalah 24 volt atau 220 volt. Jadi kalau yang AC 220 volt, kalau yang DC biasanya dipakai 24 volt. Karena 24 volt ini sangat stabil. Kalau 12 volt, kabelnya agak panjang sedikit, mengalami drop voltage, akhirnya voltasenya turun. Tidak mampu menggerakkan relay dan lain sebagainya. Tapi kalau 24 volt, kabel panjang pun, nah ini penurunan tegangannya pun tidak sampai separuh. Nah, oke. Gimana cara kita membuat simulasi relay di FluidSim ini? Kita sudah mempelajari tentang relay. Di sana ada relay, ada double through, ada yang macam-macam ya, single pole, double through, dan lain sebagainya. Silahkan yang belum melihat, silahkan dilihat di video tentang relay. Kemudian di sana ada relay, yaitu time delay relay, yaitu relay yang tertunda waktunya. Oke. Di FluidSim ini sudah disediakan. Yang di sini kita ambil dulu 24 volt, jatuh dayanya sama 0 volt, saya taruh di sini. Oke. Kemudian saya ambil di sini yaitu push button, lambangnya seperti ini, push button. Push button ini kalau ditekan dia on, kalau dilepas dia off. Ya, oke. Kemudian coilnya di sini ada tulisan relay, kita ambil di sini. Nah, ini adalah coil. Nah, kita bisa hubungkan di sini. Kita hubungkan di sini. Oke. Ini kalau kita jalankan, dia sudah bisa on sama off. Oke. Kemudian coil ini untuk menggerakkan, tentunya untuk menggerakkan saklar. Saklarnya ada normally open sama normally close. Kita lihat di bawah di sini disediakan. Sini ada normally open, sini ada normally close. Oke. Saya taruh di sini. Saklar ini menggerakkan, misalkan saya ambil lampu indikator ya. Di sini ada indikator light. Saya hubungkan dari sini ke sini. Oke. Ini saya hubungkan ke sini. Ini saya hubungkan ke sini. Oke. Nah, ini dengan ini masih belum berhubungan. Nah, di dalam simulasi ini belum berhubungan. Maka kita kasih label caranya. Kita klik double 2 di sini. Di sini ada label, misalkan kita kasih A. Itu saja. Di sini juga kita kasih A. Ini artinya apa? Artinya saklar ini ada di dalam relay ini, relay A ini. Oke, coba kita jalankan. Nah, kita tekan push on, maka lampunya nyala. Kita lepas, dia mati. Ini adalah normally open. Kalau yang normally close bagaimana? Kita lihat di sini ada normally close, lambangnya seperti ini. Ini normally close, dalam keadaan normal dia sudah nyambung, sudah tertutup. Kembali lagi kita kasih light indikator. Ini saya hubungkan ke sini. Saya hubungkan ke sini dan ini saya hubungkan ke sini. Oke. Nah, kita coba. Nah, oke, kalau kita jalankan ini belum diapa-apakan sudah nyala duluan. Nah, kalau kita tekan ini masih belum dihubungkan dengan ini. Sorry. Nah, jadi ini masih belum tahu nih saklar punya siapa. Kita kasih juga label A. Nah, berarti artinya dua saklar ini ada di dalam relay sini. Oke, kita jalankan on, kita tekan. Nah, yang di sini off, di sini on. Kalau kita lepas, nah, seperti itu. Oke, ini adalah normally open, ini normally close. Oke, silahkan dicoba dulu. Oke.
Bagaimana? Sudah berhasil? Oke, kita lanjutkan. Saya harapkan kalian langsung praktek dan videonya di pause, sehingga kalian bisa memahami. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi dalam perkembangannya. Orang tidak cukup menggunakan relay, tapi orang menambah lagi yang namanya yaitu time delay relay, seperti yang kita pelajari pada relay, pada video relay. Oke. Di sini ada relay with switch on delay. Ini bisa kita gunakan. Jadi switch on-nya saja yang di delay, switch off-nya tidak di delay. Coba ini saya hapus. Kemudian saya ganti dengan ini. Oke. Di sini ada waktunya. Waktunya adalah 5 detik. Ini bisa kita rubah-rubah. Oke. Kita sambungkan di sini. Kita kasih label A. Ini labelnya A. Ini waktunya bisa kita gunakan. Di sini ada 0 sampai 100 second ya, terserah kita. Sementara kita biarkan aja dulu. Oke. Coba kita jalankan. Nah, coba kita tekan. Tekan terus, dia menghitung sampai 5 detik baru berfungsi. Nah, seperti itu. Kalau kita lepas, langsung berfungsi. Kita tekan, tunggu waktu 5 detik, baru on. Oke. Itu adalah relay with switch on delay. Ada lagi yaitu, ini saya hapus. Di sini ada relay with switch off delay. Jadi switch off-nya yang di delay. Saya hubungkan di sini. Saya kasih label A juga. Saya jalankan. Nah, kalau ini saya tekan, langsung on. Begitu saya lepas, dia ngitung. Sampai 5 detik baru off. Oke. Jadi tekan langsung on. Dilepas, dia off. Nah, ini kalau dalam PLC namanya yaitu time off delay, atau kalau ini time on delay, time on, kalau ini time off delay. Itu kalau dalam PLC. Oke. Kemudian ada lagi relay yang aneh. Nah, ini relay tapi dia ngikuti hitungan. Ini saya hapus lagi. Di sini ada relay, kakinya banyak. Nah, ini angka 5. Kalau saya hubungkan seperti ini saja dulu. Kemudian saya jalankan. Jalan. Saya tekan. Hitungannya berkurang 1. Saya lepas. Tetap. Saya tekan lagi. Hitungannya berkurang 1 lagi. Sampai 5 kali. Baru dia hidup. Tapi ini tadi belum saya kasih label ya, dikasih label dulu. Coba kita jalankan. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5. Baru dia on di sini. Ini terus berhenti. Setelah hitungan 5 dia berhenti. Gimana cara kembali lagi? Nah, kembali supaya ini isinya 5 lagi. Maka inilah fungsinya R di sini, R1, R2. Ini artinya adalah reset. Nah, untuk mereset. Saya hubungkan di sini. Saya tambah lagi push button untuk mereset. Hubungkan ke atas. Plus, ini dihubungkan ke sini. Oke, kalau kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5. Dia on. Kembali lagi, off lagi. Di reset. Nah, R ini adalah reset. Oke, inilah ada yaitu time on delay, time off delay, sama counter. Counter itu untuk menghitung berapa kali di sini. Nah, dengan relay-relay ini kalau kita susun, kita sudah bisa membuat otomasi.
bisa bikin lampu lip lock, bisa bikin yang lain-lain. Nah, demikian juga untuk pengendalian pneumatik, akhirnya jadi ringkes. Tidak perlu selang-selang yang banyak, tapi cukup kabel-kabel kecil aja sudah cukup. Nah, kemudian nanti keluarannya dihubungkan dengan ini, valve solenoid ini. Dengan valve solenoid, maka bisa menggerakkan pneumatik. Oke, silakan dicoba dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sudah berhasil rangkaian ini? Kalau sudah, kita lanjutkan ya. Oke, coba kita main-main dengan tone ini, time on, switch on delay di sini. Nah, oke, kita hapus dulu di sini semuanya. Kita bikin, yaitu ini saya hapus juga. Saya kasih relay time on. Nah, time on, langsung saya hubungkan atau langsung sini aja dulu. Ini ada normally close, saya putar rotate 90 derajat supaya depthnya ke sana. Ini saya hubungkan ke sini, saya hubungkan ke sini, berarti ini langsung hidup. Nah, ini saya hubungkan ke sini. Oke. Kemudian relay ini menggerakkan lampu. Lampunya sambil indikatornya. Kemudian lampu ini dihubungkan dengan saklar normally open. Oke. Nah, kemudian kita coba dulu. Ini kita kasih label A. Ini kita kasih label juga A. Oke, kita coba dulu. Langsung on. Nyala. Oke, jadi masalah. Sekarang kita gunakan di sini hasil saklaran dari relay ini. Kita gunakan untuk menggerakkan relay yang lain. Misalkan seperti ini. Ini adalah relay A, di sini adalah relay B. Nggak bisa, seharusnya di sini. Oh, nabrak ya. Hapus dulu. Ini supaya nggak nabrak. Nah, gini aja. Oke. Hasil dari pensaklaran ini saya buangkan ke sini, nggak bisa. Ini tak turunkan dulu. Nah, seperti ini. Hasil dari pensaklaran ini menggerakkan koil relay yang kedua. Relay yang kedua saya kasih nama B. Oke. Ketika B ini hidup, dia menggerakkan ini sehingga dia mati semuanya. Coba kita kasih di dia juga B. Oke. Coba kita jalankan. Nah, balik lagi. Nah, off lagi. Oke. Nah, gimana kalau off-nya nggak sebentar, tapi juga delay juga. Ini bukan relay biasa, tapi juga time delay relay. Oke, seperti ini. Nah, ini saya kasih nama B juga. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini tunggu dulu. Begitu 0, langsung on. Dia meng-off-kan ini, tunggu waktu dulu. Nah, dengan seperti ini, maka kita punya lampu kedap-kedip. Nah, kita biarkan saja dia bisa, lampunya sudah kedap-kedip sendiri. Gimana lah, kok lama sekali ya waktunya, kita rubah. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa merangkainya dengan counter dan lain sebagainya. Kita bisa bikin lampu berjalan.
Misalkan hitungan pertama lampu satu yang nyala, hitungan kedua lampu kedua yang jalan, hitungan ketiga, dan seterusnya. Nah, seperti ini bukan sekedar untuk menggerakkan lampu nantinya. Misalkan lampu pertama untuk mengendalikan mesin penjepit, lampu kedua untuk mengendalikan mesin pengepres misalkan. Lampu ketiga untuk menggerakkan mesin pemotong dan selanjutnya. Jadi dengan model time delay relay ini, relay yang punya waktu ini, nah ini kita bisa membuat rangkaian otomasi. Oke, ini dasar-dasar dari PLC ya. Nanti selanjutnya dalam PLC di sini ada namanya ladder diagram. Lambang-lambangnya aja dirubah sedikit gitu aja. Cara menyusunnya ya mirip seperti ini juga. Oke. Sehingga dengan menggunakan PLC kalian bisa meringkas rangkaian. Nah, rangkaiannya jadi sederhana. Oke, ini coba dulu. Nah, kita akan ketemu dalam video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.